For me, it's okay. I think it's just accident that we passed that already, so it's okay. I don't think that everyone wants this to happen. So like for us. How do you think about the race? Madam Pang Tombokin, Utang, Asosiasi Sepak Bola Thailand. Sepak bola Thailand menghadapi situasi sulit setelah Mahkamah Agung Thailand memutuskan bahwa mereka memiliki utang besar senilai 360 juta baht atau sekitar 175 miliar rupiah. Dari negara tetangga di Asia Tenggara, Thailand, Madam Pang yang saat ini berperan sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Thailand atau FET, terpaksa nombor dengan membayar utang dari federasi tempat dirinya bekerja. Menurut Detik.com, Pang mengeluarkan kocek pribadi sebesar 25 juta baht untuk mengangsur utang federasi senilai 360 juta baht akibat kalah gugatan dari media Siam Sport Company karena melanggar perjanjian hak cipta. Diketahui, kasus ini berawal pada tahun 2016 ketika Federasi Sepak Bola Thailand di bawah kepemimpinan Samyot Pompanmo. Madam Pang disebut sangat terpukul dan emosional hingga menangis saat membahas beban utang sebesar 360 juta baht atau sekitar 175 miliar rupiah. Jakarta, Madam Pang mengeluarkan koceknya sendiri untuk tombokin keuangan Asosiasi Sepak Bola Thailand, FAT. Itu gegara, mereka kalah gugatan di pengadilan. Februari 2024, Nualpan Lamsam atau yang biasa disapa Madam Pang terpilih sebagai Presiden FAT. Madam Pang punya warisan yang kelam. FAT sebelumnya kalah dalam gugatan oleh media Siam Sport Company karena melanggar perjanjian hak cipta. Presiden FAT sebelumnya, Somyot Pompanmuang memutus kontrak sepihak. FAT kemudian dijatuhi hukuman, harus membayar sejumlah 360 juta baht atau setara 180 miliar rupiah, seperti diberitakan VN Express. Celakanya pada akhir April ini, FAT diharuskan bayar cicilan pertama. Aksi Madam Pang mendapat pujian oleh publik sepak bola Thailand. Madam Pang dinilai berani berkorban. Itu bahkan bukan utangnya. Saya benar-benar mengagumi kepemimpinan dan kemauan Madam Pang untuk berkorban. Tidak ada presiden federasi lain yang telah melakukan sebanyak ini, komentar seorang pengguna di Facebook. Terima kasih, Nyonya Pang, karena menggunakan uang Anda sendiri untuk mendukung federasi, timpal netizen lainnya. FAT sendiri sedang jor-joran mencari dana untuk bisa membayar gugatan tersebut. Mereka menggelar penggalangan dana, mencari sponsor baru, sampai mengadakan laga-laga seru bersama timnasnya. Usut punya usut, Madam Pang bukan sekali ini saja mengeluarkan kocek pribadi untuk sepak bola Thailand. Pada tahun 2021 dan 2022 ketika timnas Thailand menangi Piala AFF, wanita berusia 59 tahun itu memberikan bonus dari dompetnya sebesar 60 juta baht kepada para pemain dan staf pelatih. Perak FC, salah satu klub bola sepak paling bersejarah di Malaysia, secara rasmi mengumumkan pengunduran mereka daripada saingan liga. Setelah berbulan-bulan bergelut dengan isu keuangan dan gaji tertunggak, klub yang pernah menjadi kebanggaan negeri Perak ini, akhirnya terpaksa mengangkat bendera putih. Kemelut keuangan yang tidak berpenghujung. Masalah keuangan Perak FC bukanlah sesuatu yang baharu. Sejak beberapa musim lalu, laporan mengenai kelewatan pembayaran gaji pemain dan staf teknikal semakin kerap didengari. Walaupun pihak pengurusan beberapa kali memberi jaminan bahwa masalah itu akan diselesaikan, realitinya keadaan hanya menjadi semakin parah. Menurut sumber dalaman, terdapat pemain yang masih belum menerima gaji mereka selama hampir 6 bulan. Beberapa staf juga dilaporkan sudah lama tidak menerima bayaran penuh. Dalam satu kenyataan ringkas yang dikeluarkan oleh wakil pemain, mereka menyifatkan situasi ini sebagai tidak berperi kemanusiaan dan memalukan. Pemain hilang semangat, moral jatuh menjunam. Salah satu akibat langsung dari krisis ini, ialah kemerosotan prestasi pasukan di atas padang. Pemain yang tidak menerima gaji secara konsisten sukar memberi tumpuan sepenuhnya terhadap latihan dan perlawanan. Beberapa pemain utama bahkan memilih untuk meninggalkan klub, sama ada secara rasmi maupun secara senyap-senyap karena sudah hilang harapan. Bagaimana mahu bermain dengan semangat jika perut lapar dan keluarga di rumah terpaksa berjimat untuk makan? Kata seorang pemain yang enggan namanya didedahkan. Pihak pengurusan akhirnya mengalah. Setelah tekanan daripada pelbagai pihak,
termasuk penyokong, Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia, FAM, dan media, pengurusan Perak FC akhirnya membuat keputusan untuk menarik diri daripada saingan liga musim ini. Dalam kenyataan rasmi yang disiarkan di laman sosial klub, mereka menyatakan, "Dengan hati yang berat, kami mengumumkan pengunduran rasmi Perak FC daripada semua pertandingan liga musim ini. Kami tidak mahu terus menzalimi pemain dan staf dengan janji-janji yang kami tidak mampu penuhi. Terima kasih kepada semua penyokong yang tetap setia hingga ke saat akhir." Reaksi penyokong, marah, kecewa, tapi masih sayang. Berita ini sudah tentu mencetuskan pelbagai reaksi daripada penyokong setia Perak FC. Media sosial dibanjiri dengan luahan kecewa, kemarahan, dan juga kesedihan. Namun dalam setiap komen, terselit satu persamaan, rasa sayang yang mendalam terhadap klub ini. Perak FC bukan sekadar pasukan bola. Ia adalah identiti negeri kami. Kami membesar menyokong mereka, menangis bersama mereka. Ini sangat menyakitkan, tulis seorang penyokong di Facebook. Masa depan yang samar-samar. Dengan pengunduran ini, masa depan Perak FC kini berada dalam keadaan yang sangat tidak menentu. Adakah klub ini akan dibubarkan sepenuhnya? Atau adakah masih ada harapan untuk penstrukturan semula? Mungkin dengan kemasukan pelabur baharu? Buat masa ini, tiada jawaban pasti. Namun yang pasti, legasi Perak FC sebagai salah satu pasukan paling berjaya dan berpengaruh dalam sejarah bola sepak Malaysia tidak akan dilupakan begitu sahaja. Dengan 9 gelaran Piala Malaysia dan pelbagai kejayaan lain, nama Perak FC akan sentiasa terpahat dalam hati pencinta bola sepak tempatan. Pemain harus membayar sejumlah 360 juta baht atau setara 180 miliar rupiah, seperti diberitakan VN Express. Celakanya pada akhir April ini, FAT diharuskan bayar cicilan pertama. Aksi Madam Pang mendapat pujian oleh publik sepak bola Thailand. Madam Pang dinilai berani berkorban. Itu bahkan bukan utangnya. Saya benar-benar mengagumi kepemimpinan dan kemauan Madam Pang untuk berkorban. Tidak ada presiden federasi lain yang telah melakukan sebanyak ini, komentar seorang pengguna di Facebook. Terima kasih, Nyonya Pang, karena menggunakan uang Anda sendiri untuk mendukung federasi, timpal netizen lainnya. FAT sendiri sedang jor-joran mencari dana untuk bisa membayar gugatan tersebut. Mereka menggelar penggalangan dana, mencari sponsor baru, sampai mengadakan laga-laga seru bersama timnasnya. Usut punya usut, Madam Pang bukan sekali ini saja mengeluarkan kocek pribadi untuk sepak bola Thailand. Pada tahun 2021 dan 2022 ketika timnas Thailand menangi Piala AFF, wanita berusia 59 tahun itu memberikan bonus dari dompetnya sebesar 60 juta baht kepada para pemain dan staf pelatih.